Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari UAS kami yang berjudul Toharoh. Selamat menyaksikan. Toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu penting ya bagi kita, karena menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Sebelum beribadah kepada Allah, diri kita harus dalam keadaan suci dan bersih agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci dalam agama Islam itu kita disebut dengan toharoh. Toharoh artinya menghilangkan hadas dari najis. Hadas dan adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contohnya seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Untuk mencucikan diri dari hadas besar, yang perlu kita lakukan adalah mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu pertama niat, yang kedua membasuh tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali, selanjutnya bagian kiri sebanyak 3 kali, dan selanjutnya membasuh seluruh ujung kepala sampai ujung kaki, dan selanjutnya menyela bagian yang sulit terkena air. Sedangkan hadas kecil contohnya seperti buang air besar, buang air kecil, atau buang air yang bisa membatalkan wudhu. Bersuci dari hadas kecil caranya bisa kita lakukan dengan berwudhu. Tata cara berwudu yang pertama adalah mengucapkan niat, yang kedua itu adalah mencuci tangan 3 kali, terus berkumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, terus membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh tangan sampai siku dari kanan dan kiri sebanyak 3 kali, terus membasahi rambut 3 kali sambil disela-sela. Habis itu membasuh telinga 3 kali kanan dan kiri, lalu membasuh kaki dari mata kaki sampai tumit 3 kali. Dan tayamum. Yang kedua ada tayamum. Tata cara tayamum yang pertama adalah membaca niat, yang kedua adalah mengambil debu, lalu diusapkan agar debu itu tidak menempel terlalu banyak, lalu mengusap ke wajah, terus ambil debu lagi, diinin lagi, habis itu digigit ke tangan kanan dan kiri. Apabila tidak menemukan air selain suci dari hadas, kita juga harus memperhatikan badan kita, pakaian kita, atau tempat kita harus suci dari najis. Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Umat muslim ketika beribadah kepada Allah harus terhindar dari yang namanya najis. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis mukhafafah itu contohnya seperti air kencing bayi yang masih minum air susu ibu dan belum makan apapun selain air susu itu. Dan cara membersihkannya yaitu dengan membersihkan air pada bagian yang terkena najis. Contohnya misalnya ada bayi yang masih belum ber2 bulan, itu ngompol, terus kain ini terkena air kencingnya, maka tempat yang terkena najis ini cukup dipercik-percikan air saja, tidak perlu dibasuh. Najis yang kedua ada najis mutawasito, yaitu najis sedang. Contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah. Cara membersihkannya itu dengan dibasuh dengan air pada bagian yang terkena najis sampai hilang bau, warna, zat, dan rasanya. Misalnya kain ini terkena darah, maka cara membersihkannya itu dibasuh, dicuci menggunakan air yang suci, menggunakan air yang bersih. Dicuci sampai hilang bau, rasa, zat, dan warnanya. Najis yang ketiga itu ada najis mukhaladzah, yaitu najis yang berat. Contoh dari najis mukhaladzah itu air liur anjing atau babi. Cara membersihkan najis mukhaladzah yaitu dengan membasuh air dengan sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Melakukan toharoh atau bersuci, kita biasanya menggunakan air. Air yang digunakan untuk bersuci harus air yang suci, yang bersih.
Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci yaitu seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air yang bersumber dari mata air es, air embun. Selain menggunakan air, saat istinja kita juga dapat menggunakan benda-benda yang lain, misalnya batu, kayu, daun. Nah, kita bisa menggunakan debu dan juga tisu. Ada manfaatnya menjaga kebersihan dengan bersuci. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit. Kalau kita menjaga kebersihan, tubuh kita insya Allah akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, terhindar dari bau tubuh. Kita akan menjadi lebih wangi dan tidak bau, lalu kita dapat melaksanakan sholat karena kita tidak bisa melakukan ibadah atau sholat mengaji jika kita dalam keadaan berhadas ataupun najis. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.